waktunya sebentar Pak? Boleh. Oke, perkenalkan kami mahasiswa Telkom University yang saat ini sedang melaksanakan tugas besar literasi manusia. Perkenalkan saya Muhammad Hafiz dan ini teman saya Muhammad Hafiz. Oke, boleh kami minta waktunya sekitar 10-15 menit Pak? Boleh. Oke. Saya lagi kosong juga sih. Oke, sebelumnya dengan Bapak siapa? Nah, saya dari Bapak Yamal. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Sebagaimana kita tahu nih Pak, kan zaman sekarang kan udah canggih ya Pak. Ya. Kita gampang banget nih mau mengakses apapun menggunakan HP. Ya. Nah, Bapak ini kalau misalkan main HP, biasanya suka buka aplikasi apa sih Pak? Atau Bapak main HP ya? laptop, medsos? Kalau medsos sih biasanya cuman kayak forum-forum buat sosial media kayak WA aja sih paling. WA. WhatsApp aja sih. Oh yang berarti paling sering. aktif di grup WA ya Pak? Aktif di WA aja. Kalau untuk kayak TikTok, Instagram itu jarang buka sih aku. Jadi sama banget nih anak muda zaman sekarang nih, banyak sering WA buat informasi gitu ya Mas? Buat apa? Buat baca-baca informasi gitu. Iya benar. Oke. Nah dari itu biasanya ada nggak sih sindir-sindiran kayak dari kolom komentar itu Pak? Biasanya Bapak pernah lihat nggak kejadian kayak saling berantem lewat lewat komentar itu lewat satu Di WA? Iya betul. Terus Kalau untuk di WA aku ya jarang sih mas kalau ada sindiran. Cuman mungkin kalau di sosmed lain ya kayak Instagram dan TikTok mungkin lebih banyak ya. Apalagi itu kan lebih bebas lah ya buat berkomentar. Itu di sosmed seperti itu sih paling banyak. Ya, kalau misalkan kejadiannya itu terjadi kepada kalangan anak-anak atau remaja nih Pak, menurut Bapak, misalkan anak itu mendapatkan perlakuan ejekan dari sosmed tersebut. Oke. Nah, menurut Bapak apakah itu hal yang biasa aja atau sudah keterlaluan gitu Pak? Kalau dibilang sih nggak keterlaluan ya. Kalau emang udah sampai istilahnya mengguli lewat sosial media gitu kan. Iya. Terlaluan sih menurut saya. Cuman kan namanya sosial media ya, susah ditampung juga lah ya. Kayak sendiri-sendiri bisa dikontrol. Itu sih. kalau di lingkungan sekitar sini biasanya kayak anak tetangga atau saudara Bapak sendiri itu ada yang sampai murung gitu ke Pak? Maksudnya karena dibully? Kayak kalau untuk sampai dibully sih, saya kan sendiri punya anak nih. Anak saya punya teman. Nah temannya itu tuh pernah suatu saat dibully sama teman-teman yang lain. Nah itu sampai dia mengadu ke anak saya. Nah, itu dia dibully karena di platform game yang lagi marak tuh apa ya namanya? Roblox ya? Roblox ya. Nah itu dapat pembelian dari platform itu. Nah sampai orang tuanya tuh membawa ke jalur hukum gitu. Nah, pas banget nih Pak, berkaca dari yang tadi Bapak udah ceritain. Ya. Sebenarnya itu ada istilahnya sendiri Pak, namanya itu cyberbullying. Atau gampangnya itu perundungan secara online. Bisa melalui kayak platform game, contohnya tadi Roblox, ataupun WA juga bisa dibilang cyberbullying kalau misalkan terdapat ejekan-ejekan lewat situ. Nah, efeknya itu bisa berdampak ke mental health anaknya. Jadi anaknya bisa jadi malas sekolah atau bahkan dia jadi nggak pede di sekolahnya. Nah, karena kan kalau misalkan bullying yang non cyber atau ngejek secara langsung lah, itu kan yang tahu ejekan itu kan di situ aja ya. Sementara kalau misalnya kita ngejek yang lewat medsos nih, itu kan orang banyak kan melihat viral. Viral. Jadi otomatis dari rasa percaya dirinya si anak pun bakal sangat berpengaruh. Maka dari itu di sini kita punya semacam poster nih Pak, Ya, untuk membantu mengurangi cyberbullying nggak? Ya. Jadi di sini itu Kalian ada menawarkan apa nih? Ada ini? K3 gitulah angkanya. tips Jadi 3K tips 3K. orang tua. Oke, jadi yang pertama itu K itu komunikasi santai. Jadi kalau misalkan anak-anaknya lagi main HP itu jangan langsung dimarahi, tapi langsung ditegur lagi ngapain atau apa. Jadi jangan langsung dimarahi, itu bisa kena mental atau mental health-nya bisa down gitu. Kasih kanan. Ya, lanjut untuk K yang kedua nih Pak. Jadi kita kenali dulu gejala anak. Kalau misalkan
si anaknya lagi malas sekolah atau dia misalkan dia nih dapat notif di HP-nya nih Pak, terus dia kayak malas buka HP-nya atau kayak nggak kelihatan nggak minat lah buat lihat HP-nya itu. Kayak perubahan sikapnya berubah gitu ya. Nah, dari situ Bapak bisa coba buat cari tahu dulu, tanya ke anaknya secara baik-baik, tapi tanpa menghakimi Pak. Iya. Dan yang ketiga itu beri batasan. Jadi kita mengajarkan saring pesan-pesan yang benar dan yang nggak benar sebelum sharing. Jadi saat kita lagi marah itu jangan meluapkan melalui status menyindir ke teman salah satunya. Oke. 3K ya. Iya. Siap. Oke, berhubung waktunya sudah cukup. Sebelumnya terima kasih juga Pak atas waktunya. Siap. Dan tadi dedikasi dari Bapak juga masukannya itu sangat berarti buat pernikahan kami. Untuk brosurnya mungkin bisa Bapak simpan aja. Ini saya bawa nih. Iya, Ya. saya tempel di rumah apa buat biar Bapaknya gampang inget nih sama yang apa yang kita udah cobain tadi. Siap. Ya, kurang lebihnya dari kami mohon maaf ya Pak. Jadi kami izin pamit. Terima kasih. Sebelumnya kasih Sekarang kita sudah bertemu dengan narasumber kita yang selanjutnya. Mari kita ajak kenalan yuk. Saya Haris. Ini ada teman saya Hafiz. Kami minta waktunya sebentar. Boleh. Oke. Jadi kami dari mahasiswa dari Telkom University. Kali ini kita ada tugas nih buat bikin video literasi manusia tentang cyberbullying ya. Kira-kira boleh nggak kami minta waktunya sekitar 10-15 menit ke depan? Sebelumnya dengan siapa dan kesibukannya apa? Kesibukan lagi sibuk jual tiket, lagi banyak jual tiket konser lah. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih Pak, sekarang kan zaman udah canggih nih ya, yang dimana kita gampang nih buat mengakses apapun melalui HP, contohnya kayak medsos, kayak IG, TikTok. Nah kalau dari Masnya sendiri, biasanya Mas suka buka apa sih kalau dari itu? Kalau saya kebetulan nggak main TikTok aja, jadi saya mainnya paling di IG. Tapi di IG juga ya nggak lama-lama banget sih. Kayak doom scrolling gitu ya? Enggak sih. Oh enggak. Saya sukanya main ML sih. Oh bener-bener. Main game berarti ya? Iya, kadang sampai jam 3, jam 4. Gitu. Kan masih suka main game nih dan sesekali main IG ya. Pernah nggak sih kalau kayak main game atau main IG itu sering ada yang ngomong kasar atau saling nyindir? Iya. Pernah nggak? Sering sih. Oh, sering ya? Oh, oke, kadang. Nah, kalau misalkan itu kejadiannya ke anak-anak atau remaja seperti Mas ini, misalkan menurut Masnya kalau ada orang yang dikata-katain jelek secara, jadi misalkan di game nih, oh, kamu kurang jago kayak gini. Nah, itu tuh masuknya ke hal yang negatif atau positif? Tergantung sih mas sebenarnya. Kalau misal tergantung dia umur berapa nih. Misal seumuran saya, misal dia dikata-katain sama orang lain gitu, misal seumuran masnya gitu. Iya. Menurut saya itu hal yang wajar ya. Berarti kan ya emang dia kurang bagus aja gitu. Mending gak usah main gitu, mending kerja lah. Udah mau main gak jago-jago, udah mau main lama gak jago-jago, mending buang aja HP-nya kan kayak gitu lah. Tapi kalau misal dia di bawah umur gitu, misal masih anak SMP, anak 13 tahun, 10 tahun, mereka seharusnya kalau menurut saya pribadi mereka seharusnya belum ada apa ya, mereka seharusnya belum pegang HP secara mandiri sih mas, soalnya harusnya dipantau orang tua dong. Kalau kayak gitu masih di bawah umur, kena bahasa-bahasa yang keluar dari ketikan saya atau mungkin ketikan masnya juga gitu ya, itu kan kasihan kecil-kecil udah nggak bagus lah mas, gitu sih. Tapi dari masnya sendiri ada nggak pengalaman atau cerita anak tetangga atau mungkin adik masa sendiri kayak pernah dirundung atau dikatain di game online, di sosial media sampai dia itu murung, ada pernah nggak? Kalau misalnya murung gitu enggak sih mas, cuman kalau misal efek sosialnya ya ke tetangga ini beneran sebelah, enggak sih sebelah sana. Iya. Itu tuh kalau misal lagi main game kayaknya ML juga deh, itu teriak-teriaknya ampun, kata-katanya kasar banget, anak kecil masih SMP kayaknya.
ngata-ngatain orang tua orang lain gitu. Oh, jadi dia yang ngatain atau Dia yang ngatain gitu. Cuman kayaknya kalau misal saya di posisi yang dikatain sih saya bakal ya kesel juga sih. Ya udah itu aja sih, kesel terus. Nggak bisa ngapa-ngapain terus. Dari apa yang udah Mas ceritain tadi nih, itu tuh ada istilahnya sendiri Mas, namanya cyberbullying. Jadi cyberbullying itu perundungan secara online atau gampangnya tadi contohnya yang seperti Mas sebutkan kayak saling mengejekkan, tapi POV-nya di sini kita yang diejek gitu. Nah itu bisa berdampak ke banyak hal. Contoh gampangnya tuh ke rasa kepercayaan si anak yang dikatain tadi Mas. Nah misalkan anak dan itu bisa berdampak ke lain-lain kayak sekolah, dia aktivitas kehidupan dia sehari-hari, ya misalnya artinya bisa berdampak ke rasa kepercayaan diri tadi. Nah, terus karena kenapa Mas kalau misalkan ngebulinya ini secara langsung nih, nah itu kan jatuhnya yang tahu cuma kita doang nih. Sementara kalau misalkan kita ngebulinya di medsos, nah ini bedanya nih. Kalau misalkan kita ngebully langsung nih, itu kan yang tahu cuma orang sekitar kita. Sementara kalau kita di medsos, itu kan orang yang tahu jadi banyak lah. Oh, jadi kasusnya kalau viral gitu ya. Oke. Gak mesti yang tadi tuh di Mas, maka dari itu Mas, adanya kritis kita tuh yang awalnya mau memberikan tips lah agar nanti misalkan Masnya punya teman atau saudara buat mengantisipasi adanya hal itu. Oke. Jadi di sini ada tips K3 untuk Masnya. Boleh kita tolong dilihat please. Oke, untuk yang pertama Mas, itu ada komunikasi santai. Jadi misalkan kalau kita sudah melihat anak kita atau adik kecil kita itu udah terlihat beda lah, dia jadi jarang main sosmed, kita tanyakan dulu tuh. Tapi jangan tanya langsung, kamu dibully ya, dan kayak gitu Mas. Lebih baik ditanya kayak seputar yang viral. Dek, yang viral apa sih sekarang di TikTok, di Instagram, agar dia tidak merasa kok tiba-tiba kakak saya atau orang tua saya hanya langsung kayak gini gitu. Untuk yang kedua apa Fis? Nah untuk yang kedua nih, jadi kita harus tahu dulu gejalanya Mas. Jadi kalau misalkan Mas lihat saudara Masnya kayak hilang motivasinya atau lemas lah badannya, apapun misalkan ada bunyi chat di HP-nya nih Mas, katanya nih ya, terus dia dengar hal itu tapi dia nggak langsung membuka, dan artinya dia nggak semangat lah membukanya. Jadi itu ada masalah sama sosmednya. Nah dari itu kita harus tanya dulu Mas ke anaknya, tapi secara nyantai aja Mas, kayak tadi jangan langsung menghakimi atau gimana ya. Nanti terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah ada kontrol dan saring. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai orang tua dewasa yang telah bijak menggunakan sosmed harus menyaring atau memfilter konten-konten yang diberikan oleh sosmed, atau seenggaknya membatasi waktu screening time anak-anak kita atau adik-adik kita gitu. Karena sekarang untuk perundungan di internet itu sudah ada hukumnya di UU ITE. Jadi lebih baik mengedukasi anak kita agar tidak menjadi pelaku atau menjadi korban, begitu Mas. Oke, Mas, terima kasih ya untuk waktunya ini. Berhubung sudah malam juga, mohon maaf juga mengganggu waktunya. Kami izin menyampaikan di sesi wawancara ini. buat browsernya bisa disimpan aja Mas, siapa tahu bermanfaat bagi Masnya nanti atau saudara Masnya, siapa tahu biar Masnya nggak gampang lupa nih apa yang kita sampaikan sekarang. Oke. Nah jadi ya terima kasih banyak Mas, kami